Halo semua, welcome back to Hop Hop Channel. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video ini. Ini adalah video perdana kita tentang review gears kebutuhan outdoor, survival, dan preparedness. Penasaran dengan gears kali ini yang akan kita bahas? Langsung aja tanpa panjang kali lebar, cekidot! Oke, kita sudah kedatangan tamu penting dari Jepang, yaitu Microtorch dari Soto. Dan kebetulan di sini ada dua tipe Microtorch. Yang pertama, ini adalah Microtorch vertikal, dan yang ini Microtorch Active Horizontal. Coba gua unboxing dari yang vertikal dulu. Oke, kita langsung unboxing aja. Kita buka kemasannya di sini. Ya, ini adalah bentuk unit bodinya. Sisihin dulu. Di sini ada kitab penting dari Microtorch-nya sendiri dengan beberapa bahasa. Yang terpenting bahasa Inggris ya. Jadi kita gampang banget untuk memahami kitab ini. Oke, kita singkirkan dulu manual booknya atau kitabnya, kemasannya juga. Langsung aja kita pembahasan untuk unit body Microtorch-nya. Inilah tampilan Microtorch vertikal dari Soto. Kebetulan gue dapat yang warna orange. Bentuknya sangat ringkas ya, compact menurut gue. Jika kita pegang, ini handy banget, pas di genggaman. Dan ini adalah posisi pemantiknya. Posisi pemantiknya memang didesain enak banget gitu, di jempol. Jika kita genggam, ini bahannya terasa sangat kuat. Beneran, bahan ini terbuat dari plastik yang didesain agar dapat menahan tekanan tinggi yang diperlukan untuk menghasilkan maksimum temperatur panas hingga 1300 derajat Celcius. Ini gila sih menurut gue. Barang seringkas ini, sekompak ini, bisa menghasilkan api yang super power. Gue nggak nyangka. Ini cocok banget buat kalian yang suka kegiatan di outdoor, survival, dan juga bisa jadi pertimbangan untuk gear preparedness. Selanjutnya adalah untuk bagian output apinya berbahan metal dan disertakan protektor di bagian outputnya sebagai penutup. Jadi ini adalah sebagai pengaman kalau kita bawa nggak sengaja kepantik, nggak sengaja loh. Dalam kondisi ketutup, apinya nggak bakalan nyala. Aman kan? Taruh di kantong, nggak sengaja kepantik, pencet, nggak bakal keluar apinya. Lalu di sini adalah indikator untuk melihat sisa gas di dalam chamber. Kemudian di bawah sini ini adalah power adjustment atau pengatur besar kecilnya api yang dibutuhkan. Kita bisa melihat besarnya api dengan memutar ini. Ini ada plus minusnya. Kalau ke bagian min, pasti api akan mengecil. Dan sebaliknya, untuk ke bagian plusnya kita putar, api akan semakin membesar. Dan ingat, ini maksimum 1300 derajat Celcius. Hati-hati ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Cara untuk mengetahui apinya, kita buka pengaman lubang apinya, kita pencet pemantiknya, lalu kita putar pengatur apinya. Seperti ini. Nanti ketahuan tuh besar kecil apinya. Dan ini kalau dalam kondisi kosong, memang karena ketika kita beli tidak tersedia gasnya ya. Oke, setelah itu masih di bagian pengaturan, bagian bawah. Kalau kalian lihat dengan seksama, ini di bagian tengahnya, bagian dial ada lubang. Fungsinya adalah ini adalah sebagai jalur pengisian gas atau refill ya, refill gasnya. Dan kita bisa mengisi gasnya
dengan menggunakan gas yang ada di minimart seperti ini. Ini banyak loh di minimart, atau juga dengan menggunakan kanister gas seperti ini. Namun, untuk mengisi gas dengan menggunakan kanister gas, kita membutuhkan adaptor, dan Soto juga menyediakan adaptornya seperti ini ya. Adaptor ini bisa kalian beli secara terpisah ya, tidak include dalam pembelian micro torch-nya. Nah, gue akan simulasikan bagaimana cara pengisian gas ke dalam micro torch ini ya. Gue akan menggunakan high cook gas ini. Pertama-tama kita buka penutupnya. Oh iya, hal terpenting adalah dalam pengisian gas ini, posisi lubang nozzle gas refill-nya harus di atas, jangan begini. Dan kocok terlebih dahulu gasnya, masukkan perlahan. Nah, posisinya seperti ini. Dan kita tekan itu jangan terus-terusan. Contohnya seperti ini ya. Oke, kita sudah mengisi gasnya, dan hasil gas yang terisi bisa kita cek di indikator ini. Karena sudah terisi gasnya, gue juga akan mendemokan bagaimana mengecilkan dan membesarkan apinya ya. Posisinya seperti ini ya, sudah terbuka penutupnya, kita trigger pematiknya, inilah hasil apinya. Gede, kecilin. Dan catatan nih, kalau habis menyalakan micro torch ini, jangan langsung megang bagian tube apinya ya. Ini panas. Karena ya api yang dihasilkan ya nggak sembarangan. Hingga 1300 derajat Celcius gitu. Hati-hati. Makanya di sini desainnya nggak main-main. Plastiknya juga terbukti kuat banget. Nah, sekarang bagaimana dengan micro torch aktif horizontalnya? Ini bentuk dari micro torch aktif horizontal. Sedikit berbeda ya dari yang vertikal. Perbedaannya ada di tabung bagian apinya. Dia menjorok ke depan atau horizontal. Jika kita pegang, ini lebih handy, lebih enak genggamannya dibandingin yang vertikal. Karena posisinya ini loh. Posisi kepala dari tabung apinya yang menjorok ke depan terasa seperti kita memegang pistol gitu. Tambah lagi ya memang posisi triggernya enak banget ya. Ini juga enak. Trigger pemantiknya enak banget. Untuk protektornya sama dengan yang vertikal, dia juga dilengkapi dengan penutup tabung apinya. Di sini juga sama untuk dial pengaturan apinya di bagian bawah beserta input pengisian gasnya di tengah bagian bawah sini. Itu aja sih yang membedakan ya bagian di kepalanya dan lebih handy. Micro torch dari Soto juga memberikan beberapa varian warna. Warnanya seperti ini ya. Dan tips dari gua mengenai warna, kalian dapat memilih warna yang lebih terang atau cerah agar dapat mencari dalam kondisi gelap. Apakah dalam tas atau tas slip di mana? Nah, akhirnya kita sampai di pros dan cons. Pros yang pertama, micro torch dari Soto ini build quality-nya sangat baik karena didesain mampu menahan tekanan yang sangat tinggi hingga 1300 derajat Celcius. Pros yang kedua, ada protektornya atau safety. Jadi nggak gampang nyala ketika dalam kondisi tersimpan dan tidak sengaja ke trigger ini. Dan pros yang ketiga, terdapat indikator sisa gas di dalam chambernya. Oke.
pros yang keempat, dial pengaturan apinya besar loh, sehingga mudah untuk mengatur besar kecilnya api. Dan pros yang kelima, microtouch dari Soto ini menyediakan varian warna yang cukup banyak. Jadi kalian bisa memilih warna sesuai dengan selera kalian ya. Dan yang keenam, microtouch ini dapat direfill gasnya. Kalian bisa merefill gasnya dengan menggunakan gas high cook yang ada di minimarket, banyak banget tuh. Atau bisa menggunakan kanister gas. Tadi itu prosnya ya. Nah sekarang kita ke consnya. Cons yang pertama, untuk pengisian gas, khususnya di pengisian gas menggunakan kanister gas, kita membutuhkan fill adaptornya ya. Nah, Soto menyediakan fill adaptornya. Namun, pembeliannya terpisah ya, tidak include dengan microtouch ini. Cons yang kedua, ini sebenarnya lebih ke arah tips ya. Nah, di bagian kepala ini, di bagian tube-nya, karena terbuat dari besi, ketika kita selesai firing, jangan langsung menyentuh bagian tube-nya. Ini panas, jadi kalian bisa luka. Nah, ini cons terakhir. Gear microtouch dari Soto ini adalah gear bukan untuk kaum mendang-mending. Maaf, harganya tidak murah, cukup mahal. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa membelinya loh. Namun, kalau kalian kaum sebat, jangan coba-coba bawa ini ke tongkrongan. Hati-hati, joran rek, bakalan raib. Oke, review microtouch dari Touch ini sampai di sini ya. Untuk link pembelian, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video update dari kami. Thank you ya. See ya.